Halo, jumpa lagi dengan saya Hermawan Sulistia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika SD kelas 6, yaitu jaring-jaring bangun ruang. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Jaring-jaring bangun ruang. Setiap bangun ruang memiliki bentuk jaring-jaring yang berbeda. Jaring-jaring bangun ruang adalah rangkaian bangun ruang yang saling berkaitan, yang jika disusun dapat membentuk bangun ruang tersebut. Oke, untuk lebih mudahnya kita akan masuk ke penjelasan dengan menggunakan simulasi. Ini adalah animasi bagaimana kita bisa menggambar atau memperoleh jaring-jaring kubus dengan mudah. Kita lihat di sini adalah gambar kubus yang mempunyai 3 warna, warna hijau, biru, dan merah. Ya, dengan memperhatikan animasi ini dengan mudah akan kita peroleh jaring-jaring kubus. Diperhatikan lagi, jadi dengan cara membuka setiap sisinya, ya, kemudian kita hubungkan, maka akan diperoleh jaring-jaring kubus. Ya, seperti ini. Kita lihat di sini yang hijau sebagai alas, yang satunya lagi sebagai atapnya, kemudian yang berwarna merah sisi depan, dan yang satunya lagi sisi depan, sisi belakang, kemudian yang warna biru itu berarti bisa sisi kiri dan sisi kanan. Jadi jaring-jaring kubus adalah terdiri dari 6 sisi yang ketika disatukan akan menjadi sebuah kubus. Oke, silakan kita perhatikan lagi. Ya, mari kita perhatikan lagi. Nah, dengan cara animasi seperti ini, ya, ini bisa diputar, ya, seperti ini dengan dari sudut yang berbeda. Ya, oke, dari beberapa sudut seperti ini juga bisa kelihatan. Nah, ini akan sangat dari berbagai perspektif, dan kita bisa balikan lagi seperti ini. Oke, kita balikan lagi. Oke, ya, ini yang sempurna. Ini adalah simulasi bagaimana kita bisa memperoleh jaring-jaring balok. Silahkan diperhatikan simulasi berikut ini. Ya, jaring-jaring balok itu dibentuk dengan cara membuka setiap sisi baloknya, kemudian dihubungkan menjadi satu, dan akan kita peroleh seperti ini. Ya. Seperti ini kita lihat di sini ada 3 pasang sisi yang sama atau kongruen. Contohnya adalah yang berwarna biru ini, biru muda sebagai alas, kemudian yang satunya lagi pasti berhadapan di atasnya sebagai sisi atap. Kemudian yang berwarna merah muda ini adalah sebagai sisi depan, dan yang warnanya sama merah adalah sisi belakangnya. Kemudian yang berwarna kuning ini bisa menjadi sisi kiri dan sisi kanan. Sama seperti jaring-jaring kubus, ya, jaring-jaring balok dibentuk dengan cara membuka bangun ruang balok itu sendiri. Kemungkinannya ada banyak jaring-jaring balok. Ini kemungkinan yang pertama. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, ini bisa kita lihat dari satu perspektif, kemudian kalau kita putar, ini bisa menghasilkan, ya, yang berbeda. Seperti ini kalau kita lihat dari depan, maka perspektifnya akan berbeda jaringnya. Tapi kalau kita putar lagi seperti ini, ya, oke. Jadi kita kembalikan, jadi tergantung bagaimana cara setiap orang menggambarnya. Oke, kita kembalikan ke posisinya. Nah, ini oke. Ya. Nah, ini adalah jaring-jaring balok. Terdiri dari 3 pasang sisi yang sama. Kita lihat di sini dari warnanya saja. Sepasang yang pertama adalah alasnya warna biru muda dan atapnya. Kemudian sisi depannya warna merah. Kemudian sisi kiri dan kanannya berwarna kuning. Oke.
Ya, ini posisi ketika menjadi bangun 3 dimensinya, yaitu menjadi balok. Kemudian ketika kita buka satu persatu sisinya, maka akan menghasilkan sebuah jaring-jaring balok. Ya, berikutnya jaring-jaring prisma tegak segitiga. Dari sini kita sudah peroleh jaring-jaring prisma tegak segitiga. Dari mana kita peroleh jaring-jaring prisma tegak segitiga ini? Akan lebih mudah kalau kita perhatikan animasi berikut ini. Ya, dari animasi ini terlihat bahwa ketika disatukan maka akan membentuk sebuah prisma tegak segitiga bangun ruang. Oke, dari sini kita lihat ketika mereka sudah kita satukan, ya, disatukan seperti ini, maka akan membentuk sebuah prisma tegak segitiga. Oke, kemudian kalau kita buka satu persatu sisinya, kemudian kita gabungkan lagi, maka akan menjadi sebuah prisma tegak segitiga. Oke, ini bisa dilihat dari berbagai persepsi, ya, dari sudut yang berbeda-beda bisa kita lihat seperti ini. Dan kita bisa jalankan juga animasinya. Oke, nah ini dari sudut yang berbeda. Intinya sama ya, jadi jaring-jaring prisma tegak segitiga itu bisa kita peroleh dari beberapa cara. Ini cara pertama kita memperoleh jaring-jaring prisma tegak segitiga. Oke, bisa diperhatikan. Jadi bagaimana cara membuat jaring-jaring prisma tegak segitiga? Ya, dengan cara membuka satu persatu dari sisi-sisi prisma tegak segitiga dan kemudian kita satukan dan akan membentuk sebuah prisma tegak segitiga ketika disatukan kembali. Ya, bisa seperti ini. Oke. Nah, kalau kita gambar ya kubus, itu mempunyai lebih dari satu jaring-jaring ruangnya, ya. Kita perhatikan di sini, kalau di sini dasarnya berwarna biru, ya, warna biru ini. Oke, misalnya kita tentukan ini adalah dasarnya alas, maka ya yang menjadi atapnya adalah satu kotak di sebelahnya, ya. Jadi satu kotak kemudian selang satu kotak maksudnya. Jadi ini adalah atapnya. Oke, biasanya soal-soalnya modelnya seperti ini. Jika A adalah alasnya, maka manakah yang berupa atap? Maka seperti ini. Oke, bisa juga diganti misalnya, berarti di sini ada sisi yang saling berhadapan. Yang saling berhadapan, kalau misalnya kita gambar, ini adalah sisi depan warna merah, maka yang ini berhadapannya di satu kotak setelahnya, berarti ini. Ini depan belakang yang warna merah, ya. Misalnya lagi kita ganti warna kuning. Nah, warna kuning ini bisa untuk kiri dan kanan seperti ini. Jadi nanti di gambarnya, ya, kalau dibangun maka dia akan berwarna-warni. Jadi yang sama warnanya akan saling berhadapan. Oke, kalau digambar lagi tadi di sini di bentuk 3D-nya, maka yang atas dan bawah seperti ini bisa dibayangkan. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, intinya adalah lengkap satu kotak, maka dia sisinya akan saling berhadapan. Oke, sama seperti balok, ya. Balok kalau kita lihat misalnya ini adalah sebagai alas. Oke, maka mana atapnya? Atapnya juga pasti satu kotak sebelah kanannya ini. Oke, kalau balok lebih mudah. Oke, kemudian sisi kiri kanannya, oke, misalnya berwarna merah, maka ini warna merah sisi kanan, yang ini sisi kirinya warna merah. Oke. Kemudian kalau mau warna lain yang berbeda, misalnya warna hijau, oh sisi depan belakangnya warnanya berbeda, ini hijau, ini sisi belakangnya dan ini sisi depannya. Oke, seperti itu penjelasannya. Nah, kalau yang satunya lagi gimana nih? Sama aja, misalnya kalau kita tentukan depan belakangnya, oke, ini kita samakan, ini depan, ini belakang, maka ini depannya. Oke, kemudian warna merahnya yang mana? Bebas, misalnya warna merahnya kita samakan, berarti ini merah, maka berpasangan dengan apa? Satu kotak setelahnya, berarti ini.
Nah, satu kotak setelahnya seperti ini. Oke, kemudian berarti alasnya adalah yang ini. Nah, seperti ini. Oke, jelas. Nah, untuk prisma segitiga ya, kita perhatikan tegak segitiga ya, alasnya berupa segitiga, maka ini dia alasnya berupa segitiga. Ini alas. Mana lagi? Ini dia segitiga nih. Nah, ini bentuknya alas. Oke, ini juga alasnya, berarti dia segitiga. Oke, nah berarti sisi tegaknya itu terdiri dari 4 buah segi 3 nih, 1 ya, ada 3, kemudian ini yang kedua warna hijau, kemudian kita ganti warna, misalnya ini warna warna yang berbeda, ungu. Seperti ini. Nah, kalau model yang berbeda maka sama. Ini jadi bisa kita ganti, misalnya ini warna ungunya. Ya, kemudian warna hijaunya, ya berarti ini sisi tegak ya. Ini cara gambar jaring-jaringnya yang berbeda. Jadi kemungkinannya itu bisa lebih dari satu. Oke, kemudian yang terakhir warna apa? Warna merah ya. Ini berarti sisi warna merahnya. Oke, nah ini adalah bagaimana cara memahami jaring-jaring kubus, balok, dan prisma segitiga. Oke, berikutnya yang tidak ada animasinya, yaitu 5 segi 4. 5 segi 4 ini berarti alasnya adalah berbentuk segi 4. Ini ya segi 4 alasnya. Bisa dilihat. Ini juga segi 4-nya, ini yang dimaksud alasnya. Berarti ini dia alasnya itu berbentuk segi 4. Nah, digambar pada 3D ini terlihat seperti jajar genjang, tapi sebenarnya dia adalah segi 4. Segi 4-nya bisa berupa square, kubus, persegi atau persegi panjang. Ya, contoh di sini adalah bentuknya persegi atau square. Nah, untuk sisi tegaknya adalah ini dia yang warna hijau. Ini warna hijau ini adalah semua sisi tegaknya yang miring, yang berdiri lah istilahnya, seperti itu. Oke, ini sisinya yang berdirinya warna hijau, bisa terlihat dengan mudah. Nah, ini cara gambarnya ada diberi 2 kemungkinan, lebih dari 2 bisa juga. Nah, ini adalah jaring-jaring 5 segi 4 atau biasa disebut juga piramida. Oke, nah berikutnya adalah bangun ruang tabung atau silinder. Nah, untuk tabung atau silinder maka alasnya itu bentuknya kan lingkaran. Jadi kalau kita gambar jaring-jaringnya ada 2 model ya. Jadi bisa di sebelah kiri kanan, ini adalah jaring-jaringnya, alasnya dan atapnya warna hijau. Ini kalau kita gambar seperti ini atapnya warna hijau, alasnya juga pasti warna hijau, cuma tidak kelihatan. Jadi kita gambar bisa dibayangkan. Nah, cara membuatnya ini hanya ada 2 kemungkinan, yaitu alas dan atapnya ada di kiri atau di kanan atau di bawah, atas bawah ya. Di atas bawah, kiri kanan. Nah, ini kiri kanan. Kemudian sisi tegaknya itu yang warna ini merah. Nah, ini adalah bentuknya persegi panjang. Oke. Nah, ini dia sama. Ini adalah jaring-jaring dari tabung. Oke. Bisa juga digambarnya seperti ini. Kemungkinan yang lainnya adalah ini sisi selimutnya. Nah, ini enggak. Nah, kemudian ini di atas bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Jadi ini alasnya seperti ini. Jadi kemungkinannya hanya ada 2 dia. Dari selimutnya itu di sebelah kiri atau kanan atau atas bawah. Jadi untuk tabung jenis jaring-jaring bangun ruangnya ada 2 kemungkinan. Lihat seperti ini, dia di kiri kanan atau atas bawah.
alas dan tutupnya. Oke, ini selimutnya warna merah sama ya. Selimutnya tuh yang sisi tegaknya yang berdiri disebut selimut tabung. Oke, seperti ini. Oke, yuk next. Bangun ruang yang terakhir adalah ini adalah kerucut ya. Kerucut jaring-jaringnya bila dibuka maka akan kelihatan seperti ini. Ini adalah alasnya berbentuk lingkaran. Kalau digambar dalam 3D dia bentuknya elips, berarti ini alasnya. Oke, ada dua kemungkinan. Jadi hanya kemungkinannya hanya satu sebenarnya ya. Jadi bisa lingkarannya bisa di mana-mana ya. Ini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Nah, sebagai alasnya. Kemudian sisi tegaknya ya warna hijau ini. Ya. Seperti ini. Jadi untuk alasnya dia pasti ada di sisi lengkungnya. Oke. Oke. Misalnya gini, bisa nggak sisi alasnya lingkarannya ada di sini? Contohnya misalnya di sini. Nah, ini salah. Ini nggak mungkin alasnya ada di sini. Jadi ketika nanti dilipat untuk membentuk kerucut maka tidak akan terbentuk. Ya, ini jadi salah ya. Bukan seperti ini. Jadi untuk kerucut kemungkinan jaring-jaringnya hanya ada modelnya satu seperti ini, yaitu alasnya ada di sisi garis lengkungnya, setengah lingkarannya seperti ini. Oke, yuk sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Latihan soal hanya menentukan mana yang jaring-jaring kubus dan mana yang bukan. Nih untuk soal yang pertama, berilah tanda V bila merupakan jaring-jaring kubus dan tanda X bila bukan jaring-jaring kubus. Silahkan di pause terlebih dahulu, ditentukan mana A, B, C, D, E nya ya. Jika sudah, silahkan diputar play lagi. Oke, yuk mari kita tentukan mana yang termasuk jaring-jaring kubus, mana yang bukan. Mana yang jaring-jaring kubus? A, ini adalah jaring-jaring kubus. Oke, kemudian B nya bukan. C, ya dia merupakan jaring-jaring kubus. Kemudian D nya, oh ini bukan. Kalau kita lipat dia tidak membentuk bangun ruang kubus. E nya juga ini bukan. Ya, bukan jaring-jaring kubus. Nah, ini adalah kode lagi, ini adalah F. F nya adalah iya, dia merupakan jaring-jaring kubus. Oke, yuk next kita latihan soal lagi. Latihan soal yang kedua, menentukan mana yang jaring-jaring balok dan mana yang bukan jaring-jaring balok. Wah, ini ada typo ya, ini bukan kubus nih, adalah balok. Jaring-jaring balok dan tanda X bila bukan jaring-jaring balok. Oke, kita lihat mana yang merupakan jaring-jaring balok. Oke, untuk A nya kita lihat, perhatikan ya. Kalau ini alasnya, caranya gini, kalau kamu bingung, tentukan dulu ini alas ya. Maka alas dan atap itu harus sama. Ini berarti atapnya yang ini, yang merah. Oke, perhatikan. Nah, kemudian kiri dan kanannya kita lihat, ini yang warna hijau. Sama nggak ukurannya? Sama kan? Nah, berarti kemudian yang tidak diwarnai, depan belakangnya sama juga. Oke, kalau begitu maka iya, ini adalah jaring-jaring balok. Oke, seperti itu. Ya, jelas? Nah, kemudian untuk yang B-nya kita analisa. Ini ada tuh. Ini kiri misalnya nih, pakai warna hijau. Ini kiri. Kemudian kita lihat ada nggak sisi kanannya? Sisi kanannya nggak ada. Adanya di sini. Oh, ini salah. Berarti ini sudah pasti bukan merupakan jaring-jaring balok. Oke, seperti itu ya caranya. Oke, yuk next. Berikutnya yang C, kita lihat di sini. Alasnya kita tentukan mana alasnya. Ini alasnya ini. Oke, ini alasnya. Kemudian ini berarti atapnya, iya betul. Oke. Nah, kemudian kiri kanannya kita lihat. Kirinya ini, ini ukurannya berbeda ya. Ini yang kanannya lebih pendek, betul nggak sih? Ini yang kiri lebih panjang. Maka ini bukan merupakan jaring-jaring balok. Bukan, karena beda ini antara yang saya beri tanda ini lebih pendek.
beda kan panjangnya ya. Yang ini lebih panjang, seharusnya sama. Ini lebih panjang, maka ini bukan merupakan jaring-jaring balok. Kalau jaring-jaring balok dia harus sama ukurannya, seperti contoh nomor A ini. Oke, maka ini bukan jaring-jaring balok. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini warna merah selalu menjadi alas. Ini alasnya merah, berarti ini juga atapnya merah. Nah, yang tidak diwarnai warna putih adalah untuk sisi depan dan belakang. Berarti ini kiri kanannya sama ya. Oke, ini sama. Jadi ini merupakan jaring-jaring balok. Oke, yuk next. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi model soalnya yang model berikutnya adalah jika tutup dan alasnya dikasih label ya. Perhatikan jaring-jaring kubus di samping ini. Jadi ini ada A, B, C, D, E, dan F. Jika A merupakan alas kubus, ini A. Warnanya beda, kita ganti ya. Ini udah merah, maka kita pakai warna biru ya, biar agak beda. Oke, ini adalah alasnya. Alasnya adalah yang A. Maka tutup kubus tersebut tadi sudah diingatkan adalah yang satu kotak setelahnya. Ini setelah A, B. Maka setelah B apa? Bukan C, tapi yaitu F. Ini dia makanya. Ya. Jadi ini alasnya adalah yang F, seperti itu. Oke, cukup jelas. Yuk, untuk jawab yang B-nya maka ini kita hapus saja. Jika E merupakan alas kubus, ini E-nya. Oh, ini E-nya nih, alasnya ini. Maka tutup kubusnya mana? Berarti kan selangnya satu kotak. Satu kotaknya ke kanan nggak ada, nih sebelah kanan tidak ada nih, tidak ada kotak. Maka yang adanya sebelah kiri, berarti satu kotak setelah E, D, kemudian lengkap satu kotak kemudiannya. Nah, ini dia adalah yang tutupnya. Oke, maka jika E merupakan alas kubus, maka tutup kubus tersebut adalah C. Oke, mudah ya. Jadi lengkap satu kotak merupakan pasangannya. Yuk next, berikutnya adalah jika B merupakan alas kubus. Oh, ini B-nya. Nah, berarti tutupnya atau atapnya itu kan satu kotak setelahnya. Selang satu kotak setelahnya yaitu yang D. Ini C kosong, kemudian D. Oke, berarti ini adalah D. Oke, mudah ya. Yuk next. Untuk soal terakhir masih sama seperti ini ya. Jika B merupakan alas balok, ini tadi sudah dijelaskan nih, kalau ini B, maka alas baloknya yang mana? Oh, yang lengkap satunya, yang sama. Oh, ini dia, berarti adalah yang D. Oke, jika E merupakan alas balok, ini kita hapus lagi. E-nya alas balok, berarti ini pasangannya mana? Satu kotak setelahnya, yaitu F. Seperti ini. Oke, jelas ya. Ini mudah sekali. Jika E maka ini F. Dengan cara yang sama ya. Kita hapus dulu. Dengan cara yang sama, kalau C-nya merupakan alas balok, oh ini jadi alas nih yang C-nya. Maka atapnya yang mana atau tutupnya? Maka tutupnya pasti ini. Selang satu kotak setelahnya adalah yang A. Oke. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video.